1. Berorientasi pelayanan. Untuk mengatasi krisis ekonomi di bidang moneter dimulai dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga sertifikat BI menjadi 70%, dan menerapkan bank sentral independen. Di bidang perbankan diterbitkan aplikasi senilai Rp 650 triliun untuk menalangi perbankan, menutup 38 bank dan mengambil alih 7 bank. Di bidang fiskal, sejumlah proyek infrastruktur dibatalkan, juga diberlakukan khusus bagi mobil nasional dan membiayai program jaring pengaman sosial. Sedangkan di bidang korporasi, utang swasta direstrukturisasi melalui skema Indonesian Debt Restructuring Agency atau INDRA dan Prakarsa Jakarta. Lain pertumbuhan ekonomi tampak menunjukkan perbaikan dari yang sebelumnya minus 13% menjadi 2%. Angka inflasi pun sukses diturunkan dari 77,6% menjadi 2%. Pemerataan pembangunan di Indonesia telah membuat Indonesia memulai masa desentralisasi yang mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998, membuktikan bahwa B.J. Habibie melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang ketiga adalah kompeten. Habibie merupakan sosok yang dijuluki Bapak Teknologi Indonesia karena kegigihannya untuk menuntut ilmu di bidang teknologi hingga ke luar negeri. Habibie belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik ITB pada tahun 1954 selama 1 tahun. Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikan studi penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Jerman. Yang keempat, harmonis. B.J. Habibie sangat menghargai perbedaan baik agama maupun budaya. Beliau tidak pernah ragu untuk bergaul dengan orang yang berbeda agama serta tidak memandang perbedaan agama sebagai hambatan dalam membentuk relasi. Hal tersebut terbukti dengan interaksi beliau di luar negeri saat menempuh pendidikan di Jerman. Selanjutnya adalah loyal. Beliau adalah sosok yang cinta tanah air. Saat itu beliau sangat sukses menjabat sebagai direktur di perusahaan penerbangan di Jerman. Kemudian beliau diminta kembali ke Indonesia untuk menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Tanpa ragu, beliau memenuhi panggilan tersebut dan memutuskan untuk pulang ke tanah air dengan alasan memberi ilmunya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu adaptif. Habibie dikenal dengan julukan Mr. Cloud karena ia berhasil memperkenalkan cara menghitung perlambatan retak secara acak pada pesawat terbang sampai ke tingkat atom, sehingga perjalanan di dunia internasional menjadi lebih aman. Selain itu, Habibie Economic merupakan salah satu warisan dengan konsep ekonomi berbasis teknologi, yang mana konsep tersebut membantu ekonomi Indonesia kembali memiliki nilai tambah. Yang selanjutnya yaitu kolaboratif. Habibie memiliki kemampuan bekerja sama tim yang baik dan selalu terbuka dengan kritik dan saran, sehingga beliau berhasil merancang proyek pesawat CN235 bersama insinyur dari Spanyol yang prototipenya berhasil mengudara pada akhir tahun 1983.